Ini saya gambarkan gini, Bu. Ilustrasi ya, walaisa kamitslihi syai'. Bu, Allah itu Maha Kasih tidak? Maha Sayang tidak? Rahman Rahim tidak? Seorang ibu berkasih sayang tidak? Lebih kasih mana, ayah atau ibu? Ibu. Ya kan? Ibu kan? Karena itu ibu punya rahim kan? Saya tanya pada ibu, kalau ada orang di depan pintu minta begini, Bu, kasih Bu, kasih nggak? Belum tentu. Naon maneh katanya. Belum tentu. Tapi kalau saya katakan begini, di depan pintu sudah 24 jam nggak meninggalkan kediaman ibu. Bu, tos dinten sawengi abdi di dia, Bu. Bu, ibu kasih nggak? Ibu pasti kasih, minimal kan supaya orang itu tidak berada di situ kan? Ibu kebayang nggak? Ibu aja yang punya rahim bisa begitu. Allah itu Rahman dan Rahim. Ada hambanya bilang begini, ya Allah, dari rambutku hitam sampai rambutku memutih, dari fisikku kuat sampai letih, aku nggak pernah putus asa menyimpulkan bahwa engkau itu pengasih. Pasti engkau berikan aku keturunan. Kalau pada yang maha memberi, pada yang maha kasih, pada aku tidak memberi, kepada siapa lagi aku lantas mesti memohon? Nanti di ayat 38 kalimat itu ditemukan di surat Ali Imran. Itu mintanya seperti itu. Maka apa jawabannya? Fastajabna lahu, dijawab langsung, turun malaikat. Nanti jawabannya di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 39-nya. Makanya nanti kisah 35 sampai 37, Hannah yang divonis tak mungkin punya keturunan, punya anak nanti namanya Maryam, perempuan. Nanti Zakaria alaihissalam dengan istrinya yang divonis tidak mungkin punya keturunan, ayat 38-nya sampai 39, punya anak diberi nama Yahya, laki-laki. Jelas? Halo? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Nanti Maryam lahir duluan, tumbuh, belajar dari situ, kemudian istrinya Nabi Zakaria mengandung, melahirkan anak namanya siapa? Yahya. Dan namanya, Bu, karena menggantungkannya kepada Allah, mintanya kepada Allah, enggak putus harapan kepada Allah, namanya pun langsung diberikan oleh Allah. Jadi Yahya itu pemberian nama langsung dari Allah. Artinya hidup. Yang kata manusia mustahil. Dari rahim seorang ibu yang divonis monofos, dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Kata Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dan hiduplah dia. Maka diberi nama dengan Yahya. Balik ke Maryam. Nah, satu adabnya, jangan pernah putus harapan. Selalu perbanyak doa. Yang kedua, ini yang paling penting nih. Ustadz Abi terus ngadoa. Saya sudah berdoa. Kenapa belum terjawab? Di sini penting belajar adabnya. Ini yang mahal. Saya tanya pada ibu, tadi Hannah itu doa punya keturunan untuk apa? Mengabdi. Ya kan? Pernah nggak bawa-bawa dunia dalam doanya? Tidak. Pernah nggak dalam riwayat disebutkan Hannah berdoa, ya Allah, aku pengen punya anak, seorang dokter loh gitu. Misal, tidak salah kan? Tidak salah, boleh. Ya, dokter silahkan, arsitek silahkan. Insinyur silahkan. Tapi yang pokok apa? Kalau punya hajat, punya kepentingan yang istimewa sifatnya, sementara orang lain membatasi. Termasuk ibu nanti bawa pesan ini ke suami-suami dalam kondisi yang mungkin tidak mudah, sedang sulit dalam pekerjaan, rezeki dan sebagainya. Rumusnya ini. Salah satunya apa? Bawa kepentingan doa itu kepada kepentingan ibadah. Arahkan ke ibadah. Apalagi pakai nazar. Nazar itu kan kuat sekali dan sifatnya wajib harus dilakukan. Jadi Sayyidah Hannah mengikatkan dirinya dengan satu permohonan yang diikat dengan nazar menjadi kewajiban. Kalau kewajiban kan nggak bisa ngelak. Ya Bu? Tapi poinnya apa? Lekatkan dengan kepentingan ibadah. Ya Allah, aku divonis tak mungkin punya keturunan. Aku tidak putus dalam harapan untuk memohon kepadamu. Kalau engkau berikan padaku keturunan, ya Allah, aku berjanji, bahkan bernazar padamu, akan aku siapkan anak ini menjadi ahli Quran. Aku siapkan anak ini menjadi pecinta Rasulullah Muhammad SAW. Aku siapkan anak ini menjadi ahli tauhid, ya Allah. Arahkan ke situ. Sama, mencari rezeki juga begitu. Ya Allah, aku sudah berusaha sholat dengan baik. Aku sudah puasa dengan baik. Tapi aku ingin sebelum meninggal, ya Allah, bisa berzakat juga seperti orang-orang lain yang berzakat. Mohon anugerahkan kepadaku kesempatan untuk berzakat. Zakat itu tidak mungkin kita keluarkan kecuali ada nasabnya. Nisabnya jelas.
Jadi kalau ibu minta zakat 25 juta, itu harus ada nisab 1 miliar. Jadi ketika kita minta, suaminya ibu doakan, suami ibu, kan? Terus suaminya minta pekerjaan, kalau yang minta begitu sudah banyak, Bu. Ya Allah, mudahkan aku untuk mendapatkan pekerjaan di hari ini. Berikan aku kesempatan rezeki begini. Tapi jarang ada orang yang minta, ya Allah, anugerahkan aku pekerjaan yang dengan itu aku bisa berzakat. Aku bisa berinfak. Aku bisa berbakti pada ibuku. Menghajikan ibuku. Mengumrahkan ayahku. Membadal hajikan ayahku yang telah wafat. Bawa ke ibadah. Ini Hannah dulu begitu. Maka kemudian ketika bernazar itu, tiba-tiba yang terjadi apa? Head. Berhenti headnya. Itu seketika tuh. Ketika bernazar, kemudian beliau head. Berhenti headnya. Ketika selesai headnya, bergaul dengan suaminya Imran. Setelah itu mengandung. Gitu. Nah ini diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah di halaman 231. Jadi ini latar belakang tentang nanti akan terlahirnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Latar belakangnya ditemukan di kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nih dasarnya seperti itu dulu. Makanya lahir pernyataan pertama, diabadikan kisah ini di surah ketiga Ali Imran di ayat ke-35. Idh qalat imra'atu Imrana. Idh, apa artinya idh? Nih saya ulangi. 500.000, apa artinya idh? Apabila, jika, kelahiran. Ayo ngarang lagi terus. Sudah waktu habis ya. Idh kalau lihat mushaf itu ingatlah. Kan? Kalau idza baru apabila, jika. Saya tanya ini, ibu mungkin nggak mengingat sesuatu yang tidak pernah ibu alami? Hah? Mas, ingat gak? Kan nanya dulu, ingat apa gitu kan? Oke? Ini diterjemahkan di mushaf begini, ingatlah ketika ibundanya Maryam bernazar dalam kandungannya, ketika beliau mengandung maksudnya, memohon pada Allah, kalau ini nanti terlahir, anak ini dikhususkan ya Allah untuk melayanimu saja, ahli ibadah, merawat tempat ibadah dan sebagainya. Ingatlah, pertanyaannya, apakah kita pernah mengalami peristiwa itu dengan ibunya Maryam sampai diminta mengingat? Oleh karena itu penting belajar, idh itu punya 3 arti. 1, pelajari. 2, pahami. 3, ingat yang telah dipelajari dan dipahami ini. Jadi maksudnya apa? Hei para perempuan-perempuan di muka bumi, pelajarilah kisah tentang ibundanya Maryam. Pahamilah kisahnya dengan baik. Setelah engkau paham kisahnya, ingatlah kisah itu untuk menjadi inspirasi dalam hidupmu. Kalau mengalami satu kejadian yang serupa, maka praktekkan amalan-amalan yang pernah ditunjukkan oleh ibundanya Namanya siapa? Jelas sampai sini? Nah, apa di antara pesan inspiratifnya? Kalau divonis secara medis, secara klinis, keadaan tertentu, jangan pernah mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin terjadi. Yang harus dilakukan ikhtiar. Tugas kita hanya ikhtiar. Nanti tugas Allah menjawab lewat perjalanan takdir.